Proyek Bandara Internasional Bali Utara dan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan dua proyek infrastruktur jumbo yang hingga kini masih sebatas proposal di atas kertas. Padahal, Bandara Bibu pernah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Perpres nomor 109 tahun 2020. Namun karena alasan perencanaan belum matang, Bandara Bibu kemudian dicoret dari daftar PSN. Sementara Tol Gilimanuk-Mengwi masih bertengger dalam daftar terbaru PSN 2025. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang diteken Airlangga Hartarto. Dalam menetapkan daftar terbaru 50 proyek strategis nasional jalan tol, termasuk sejumlah proyek di luar Jawa dan Sumatera. Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya menilai ketidakjelasan status dan kepastian pelaksanaan proyek infrastruktur vital ini telah menciptakan kerugian finansial signifikan sehingga menahan potensi pertumbuhan ekonomi di Bali bagian barat dan utara. Para investor yang tergiur oleh janji pengembangan Bali Barat dan Bali Utara, termasuk rencana pembangunan tol dan bandara, harus menanggung kerugian miliaran rupiah akibat ketidakpastian ini. Padahal tujuan dibangunnya dua infrastruktur jumbo ini sangatlah mulia. Pertama, meringankan beban Bali Selatan dengan harapan dapat mengurai kepadatan wisata dan lalu lintas yang sudah jenuh di area Kuta, Denpasar, dan sekitarnya. Kedua, pemerataan ekonomi mendorong pertumbuhan kawasan wisata di Bali Barat dan Bali Utara yang saat ini relatif kurang berkembang. Ketiga, jalan tol akan memangkas waktu tempuh Bali Barat dan Utara, membuat kawasan wisata baru menjadi lebih atraktif bagi wisatawan dan investasi. Sementara Bandara Bibu bakal mengurangi beban Bandara Internasional Ngurah Rai. Namun, implementasi di lapangan selalu tersandung masalah. Isu utama adalah ketidakpastian lokasi Bandara Bibu yang terus berpindah-pindah dan ketidakjelasan kelanjutan jalan tol Gilimanuk-Mengwi dan pembebasan lahannya yang terkesan tidak ada keterbukaan pada masyarakat yang terdampak. Ketidakjelasan ini tak lepas dari dinamika yang terjadi. Membuat infrastruktur dengan proyeksi investasi puluhan triliun rupiah, masing-masing Bandara Bibu dengan nilai 50 triliun yang dipasok dari investor global dan 25,4 triliun untuk tol Gilimanuk-Mengwi dengan besaran nilai investasi tersebut tidak kunjung mencapai finalisasi. Dampaknya investor yang kadung menanam modal di Bali Utara dengan harapan adanya peningkatan akses dan trafik seperti pada sektor properti dan perhotelan mendapati aset mereka terperangkap, sulit dijual, dan nilainya anjlok. CEO Land Property Indonesia, Hendro Hartono, membenarkan ada investor yang mengalami kerugian. Namun menurut Hendra hal itu merupakan risiko investor yang terlalu spekulatif, persis seperti yang terjadi di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Harapannya semoga kedepannya mereka bisa lebih berhati-hati jikalau proyek tersebut masih ada unsur kontroversial dan bukan skala prioritas utama pemerintah. Jangan masuk dulu, karena ini perlu waktu yang sangat panjang untuk bisa benar-benar mengaktifkan pembangunan di mega proyek itu sendiri. Dari berbagai sumber terdapat investor yang kini kesulitan menjual villa mewahnya di Lovina, Bali Utara, bahkan setelah memangkas harga dari 7,5 miliar menjadi 3,5 miliar per unit. Menurut Bambang, selama tol Gilimanuk-Mengwi dan Bandara Bibu belum dikerjakan, Bali Barat dan Bali Utara akan terus kesulitan bertumbuh. Akses yang buruk membatasi pilihan wisata di Bali secara keseluruhan dan gagal memeratakan pembangunan kawasan. Menanggapi situasi ini, yang dibutuhkan adalah ketegasan pemerintah pusat agar lokasi pasti dan tidak jadi ejekan banyak pihak. Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri merupakan satu-satunya PSN jalan tol di luar Jawa dan Sumatera yang hingga kini belum juga dibangun secara signifikan sejak era Presiden Joko Widodo berkuasa.
Padahal Tol Gilimanuk-Mengwi adalah proyek infrastruktur yang sangat vital. Jika rampung, tol ini akan memotong waktu tempuh dari Pelabuhan Gilimanuk ke kawasan Denpasar secara signifikan, membuka akses dari Bali Barat ke Bali Utara, dan mempercepat pemerataan ekonomi. Tol ini dirancang sepanjang 96,84 km dengan proyeksi nilai investasi 25,4 triliun. Sebelumnya, pembangunan tol ini akan dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Tol Jagat Keti Bali dengan masa konsesi 50 tahun. Namun karena terkendala dana, PT Tol Jagat Keti Bali mundur sejak seremoni groundbreaking yang berlangsung meriah pada tahun 2022 lalu. Sementara itu, Bandara Bibu adalah mega proyek yang diinisiasi oleh PT Bandara Internasional Bali Utara Panji Sakti untuk mengatasi kepadatan penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Bali Selatan, dan mendorong pemerataan ekonomi di Bali Utara. Meskipun telah menjadi wacana strategis sejak lama dan berulang kali menghadapi ketidakpastian, data teknis yang diluncurkan oleh pemegang proyek menunjukkan ambisi yang sangat besar. Setara dengan bandara internasional kelas dunia, Bandara Bibu diklaim berada di area restorasi abrasi, bukan reklamasi, untuk meminimalkan dampak lingkungan dan tidak menggusur lahan atau pura warga. Nilai investasi diproyeksikan sebesar 50 triliun dengan dukungan penuh investasi swasta tanpa APBN. Landasan pacu atau runway dirancang sepanjang 3.600 meter atau lebih panjang dari kebanyakan bandara di Indonesia, memungkinkan pendaratan pesawat berbadan lebar secara optimal. Kapasitas penumpang diproyeksikan mencapai 25 juta penumpang per tahun dengan target awal pengoperasian tahun 2028. Namun apa daya, dua proyek megah ini yang berada di Bali masih sekedar di atas kertas dan belum bisa terrealisasi secara nyata. Semua elemen mengharapkan dua mega proyek ini segera terwujud, mengingat dampak positifnya sangat banyak dirasakan berbagai kalangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.